Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Indrawati. Di sini saya akan memberikan video tutorial cara membuat air mancur. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Blendernya. Kita klik. Lalu kita akan diarahkan ke tampilan awal pada aplikasi Blender seperti terlihat pada layar. Sebelum memulai membuat objek, kita save terlebih dahulu filenya ya. Dan klik save as, lalu kita beri nama pada filenya, bebas terserah kalian mau diberi nama apa. Kalau di sini saya memberi nama kelompok 8 Sukma dan Ayuni. Setelah itu klik save as blender file, lalu kita dapat melihat objek cube itu, kita delete dan klik X, lalu klik shift A untuk menambahkan objek silinder, klik N. Lalu kita atur dimensi pada silinder. X-nya 5000, Y-nya 5000, Z-nya 1000. Lalu setelah itu masuk ke tampilan edit mode dengan mengklik tab. Lalu pilih face select dan seleksi bagian atas objek. Kita klik E untuk mengextrude bagian atas objek. Lalu kita extrude lagi. Seperti dilihat pada layar. Setelah itu kita klik numpad 3 untuk mengubah tampilan seperti ini. Lalu kita klik Ctrl R, klik 3 untuk membuat 3 garis tersebut. Lalu klik kanan sebanyak 2 kali. Lalu klik ke face select dan seleksi bagian atas objek. Kita extrude sedikit. Lalu kita scale dengan mengklik X. Scale-nya tarik ke dalam. Ya, scale-nya tarik ke dalam sedikit. Lalu kita extrude sedikit lagi, sekali lagi. Lalu kita scale kembali hingga tampilan seperti itu. Kita sesuaikan ya. Setelah itu klik 3 dan masuk ke mode wireframe dengan mengklik Z. Dan kita klik extrude, lalu tarik sumbu Z pada objek agar menurunkan objek ke bawah seperti pada gambar. Lalu dalam melakukan hal yang sama, kita extrude lalu kita scale seperti yang terlihat pada layar hingga mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Setelah itu extrude kembali objek dan tarik ke atas seperti pada gambar. Extrude sedikit bagian atas objek lalu scale tarik keluar untuk memberikan lempengan gitu. Lalu kita extrude kembali sebanyak 2 kali. Setelah itu lakukan hal yang sama seperti yang awal. Kita Ctrl R, klik 3, numpad 3, lalu mengklik kanan sebanyak 2 kali. Face select, lalu kita seleksi bagian atasnya. Kita extrude dan scale seperti tadi. Kita lakukan sebanyak 2 kali, extrude dan scale-nya. Setelah itu kita ke numpad 3 lagi. Kita tarik ke bawah objek yang di tengah tadi. Sesuaikan seperti yang awal. Setelah itu klik Z untuk mengubah tampilan kembali seperti solid. Lalu kita lakukan hal yang sama, mengextrude dan mengscale bagian dalam objeknya. Setelah itu tarik keluar lagi seperti itu. Kita akan melakukan pengulangan, mungkin ada kesalahan tadi. Kita klik numpad 3 lagi, lalu klik Z untuk mengubah tampilan wireframe, lalu kita turunkan kembali, kita posisikan yang benar. Kita klik Z untuk mengubah kembali ke tampilan solid,
Lalu kita lakukan scale dan extrude seperti kita lakukan di awal tadi. Bisa dilihat pada layar video. Lalu kita tarik ke atas bagian dalam tadi, sama seperti tadi extrude. Klik E seperti sebelumnya tadi. Kita klik Ctrl R untuk menambahkan 3 garis sama seperti awal. Klik kanan 2 kali setelah itu. Lalu seleksi bagian atas lagi. Kita lakukan tahapan seperti sebelum-sebelumnya. Kita extrude, lalu kita scale ke dalam sedikit demi sedikit. Kurang lebih sebanyak 2 kali seperti pada layar video. Sebanyak 1 kali. Lalu kita tarik lagi masuk ke bagian dalamnya dan klik Z tampilan wireframe. Setelah itu, scale kembali bagian dalam objek tadi hingga terlihat bulatan yang sangat kecil. Setelah itu, klik numpad 3 lalu extrude bagian objek yang tadi agar keluar meninggi seperti tadi. Lalu kita klik scale untuk memperkecil. Scale ke dalam agar ujung bagian dari silinder tadi seolah-olah mengerucut. Kita dapat melihat tampilannya menjadi seperti itu. Ini merupakan bagian wadah untuk air mancurnya. Kita kembali ke object mode dengan mengklik tab. Lalu klik numpad 3. Setelah itu kita atur posisi wadah sejajar dengan garis merah itu ya. Bisa diperhatikan. Setelah itu kembali ke edit mode. Kita klik Ctrl R, lalu kita atur garis klik 2 di bagian yang dapat lihat di layar tadi. Setelah itu kita klik scale, perkecil bagian dari silinder yang tadi. Lakukan hal yang sama pada bagian objek selanjutnya seperti yang terlihat pada video. Untuk memberikan bentuk ramping pada bagian tengah silinder. Seperti ini tampilan objeknya, dapat kita lihat. Setelah itu kita kembali ke object mode. Bisa dilihat detailnya ya. Ini merupakan wadah dari air mancurnya. Lalu kita klik mesh, lalu kita tambahkan sphere, UV sphere. Dengan cara mengklik Shift A, lalu ke mesh, kita pilih UV sphere. Kita letakkan di atas ujung lancip wadah air mancur tadi. Kita perkecil dan mengklik S untuk memperkecil ukuran. Lalu posisikan tepat di tengah-tengah titik tengah-tengah dari puncaknya tadi. Posisikan pas ya, seolah-olah dia merupakan penutup dari pemancar dari air mancur itu. Kita bisa melihatnya dan merotasi dengan memutar objek tadi. Lalu setelah itu kita kembali Shift A, lalu pilih Cube. Posisikan objek berada di tengah-tengah. Setelah itu scale untuk memperbesar ukuran. Atur posisinya sesuai pada video ya. Lalu kita klik Z untuk memudahkan kita melihat posisi objek masing-masing. Seperti itu posisinya. Lalu kita masuk ke bagian material untuk memberi warna.
kita akan memberi nama wadah. Pertama-tama kita akan mewarnai wadahnya dulu. Kita beri warna bebas sesuka hati kalian. Di sini saya akan memberi warna oranye. Lalu kita beri warna sama juga ke UV sphere tadi, kita beri nama bola. Warnanya bebas sesuka hati kalian, tapi di sini saya akan memberi warna biru. Setelah itu kita kembali untuk mengedit, masuk ke bagian editing object tadi, lalu pilih fluid, kita seleksi, tadi kita select bagian wadahnya ya, lalu kita pilih opposite. Setelah itu kita klik lagi UV sphere-nya, kita masuk ke fluid lagi, kita atur pilih inflow, lalu Z-nya kita atur 1,5. Saya itu klik lalu seleksi cup tadi, juga pilih fluid, lalu pilih domain, lalu atur back-nya, kita klik back, maka dia akan berubah bentuk menjadi seperti itu, dan ada tulisan fluidnya ya. Objek cup tadi akan berubah bentuk seperti tadi, itu bisa dilihat. Setelah itu kita akan mencoba untuk menggerakkan air mancurnya ya. Kita masuk ke, kita bisa melihat, kita atur start dan end-nya, startnya 1, lalu end-nya di 150. Kita akan play, lalu airnya akan tampilan mancur seperti itu ya. Lalu kita klik Z untuk kembali ke tampilan solid dan kita play. Hasilnya air akan memancar seperti pada video. Airnya akan memancar seperti pada gambar, dan kita bisa mengatur di mana air itu akan berhenti. Di sini saya akan memposisikan airnya agar berada di bawah ya. Kalian bisa mengatur sesuka hati airnya mau diturunkan serendah apa. Hasilnya akan seperti ini. Inilah air mancur yang telah berhasil saya dan partner kerja saya Ayuni buat. Kami berhasil membuat air mancur tersebut. Lalu untuk mewarnai airnya, kita klik material. Agar air sama, kita klik pada bagian bola tadi agar warnanya menyamai seperti warna bolanya ya. Bisa dilihat pada tampilan layar video. Lalu kita klik mesh, kita klik shift A, lalu kita pilih plane untuk membuat lantai pada air mancur agar memberikan kesan lebih bagus lagi. Kita posisikan dua air mancur, lalu kita klik S untuk memperbesar ukuran plane tadi. Kita posisikan agar posisinya pas sesuai kotak, lalu kita atur kameranya dengan cara mengunci lock camera to view. Kita memberi centang, lalu kita atur
seperti apa terlihat posisi objek dari kamera. Perbesar kembali lantainya, sesuaikan saja ya. Lalu kita beri warna pada lantai, klik material, bebas warna apa saja, lalu ke tekstur, ke bagian tekstur. Kita ganti clouds tadi, ubah menjadi image or movie. Lalu kita klik open, cari dokumen atau tempat di mana kalian sudah menyediakan tekstur ya. Seperti ini saya menyediakan tekstur lantai. Kita pilih bebas saja tekstur yang mana, dan saya memilih tekstur gambar yang ini ya. Kita klik 2 kali, lalu kita lihat pengaturan terlebih dahulu. Setelah itu kita render dengan mengklik F12, atau untuk kalian yang nggak bisa langsung F12, F12 ya. Tampilannya akan seperti itu. Kita posisikan pencahayaan seperti itu kira-kira hasil rendernya. Lalu kita menduplikat lampu agar memberikan pencahayaan yang bagus kepada air mancurnya. Usahakan lampunya jangan terlalu banyak juga ya teman-teman, karena akan mempengaruhi hasil rendernya nanti. Kita posisikan plane-nya, lalu kita render kembali. Lalu kita coba play. Beginilah kira-kira tampilannya. Seperti ini air mancurnya ya. Kalau di render dia nggak akan gerak karena render itu kan gambar. Setelah itu untuk melihat hasilnya kita bisa mengklik F12 untuk rendering, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita atur penerangannya dengan cara mengatur pencahayaan lampunya ya. Kita posisikan sesuai keinginan kita, dan untuk melihat hasilnya kita bisa lakukan render, lalu duplikat lampu dan mengklik Shift D dan posisikan lampu di tempat yang kalian inginkan untuk diberikan penerangan. Jangan terlalu banyak juga ya, karena bisa mempengaruhi objeknya nanti. Seperti itu kita lakukan sampai kita menemukan pencahayaan yang kita inginkan yang bagus dan sesuai. Ini adalah hasil rendernya. Untuk menyimpan hasil render, kita bisa mengklik F3, maka kita akan dibawa ke tempat penyimpanan seperti ini. Kita bisa memberi nama pada file render tadi hasil fotonya, lalu kita save, maka dia akan tersimpan langsung. Inilah hasilnya. Terima kasih. Sekilas itulah sedikit tutorial dari kelompok kami bagaimana cara membuat air mancur. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.